Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa dengan materi pelajaran geografi kelas 12 IPS pada semester 1. Kali ini kita akan membahas mengenai pola keruangan kota. Kota diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa walaupun kota pada dasarnya adalah sebuah bentang buatan manusia, tetapi dalam proses pembentukannya masih tetap terdapat gejala-gejala alami. Misalnya saja faktor iklim, faktor bentuk muka bumi, faktor topografi maupun juga faktor hidrografis. Selain itu juga dari definisi ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana ciri kota dari segi penduduknya, di mana dikatakan di dalam definisi menurut Bintarto ini, kota merupakan suatu daerah atau suatu tempat dengan pemusatan penduduk yang cukup besar, di mana penduduk ini memiliki ciri kehidupannya yang bersifat heterogen atau beraneka ragam maupun juga bersifat materialistis. Siswa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ciri kota dari aspek geografi. Kita bisa melihat sesungguhnya ada dua ciri yang kita bisa gambarkan di sini. Yang pertama adalah ciri kota menurut segi fisik atau kenampakan fisiknya. Yang paling utama bahwa sebuah kota akan ada atau terdapat pusat-pusat perbelanjaan di mana kota dicirikan dengan adanya pasar, kemudian pertokoan, dan pusat-pusat bisnis lainnya. Kemudian yang kedua, ciri kota juga bisa dilihat dari di kota ini adanya tempat-tempat parkir. Tempat parkir menjadi ciri kota karena di kota kita tahu banyak kendaraan yang berada pada kota dan kendaraan itu tidak akan selamanya bergerak. Maka tempat parkir menjadi ciri utama dalam sebuah kota. Bisa dibayangkan apabila tidak ada tempat parkir dalam sebuah kota, maka akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ciri kota adalah adanya tempat-tempat rekreasi dan olahraga. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, bahkan kadang-kadang kegiatan ekonomi itu memakan waktu yang cukup lama sehingga tingkat ketegangan, tingkat stres pada masyarakat kota itu cukup tinggi. Oleh karena itu tempat rekreasi, tempat olahraga, pusat-pusat kegiatan hiburan itu menjadi ciri kota yang lainnya yang sangat penting juga. Selain dari tiga ciri ini, di kota juga terdapat ciri-ciri yang penting lainnya. Diantaranya adalah di kota itu terdapat jaringan lalu lintas yang cukup rumit atau cukup kompleks, di mana di kota hanya ada di kota, misalnya seperti jalur jalan untuk daerah kendaraan tertentu, seperti misalnya busway, kemudian juga ada transportasi yang misalnya terdapat di permukaan atau kita mengenal dengan istilahnya apa namanya flyover maupun ada bahkan di bawah permukaan yaitu subway. Itu yang hanya terdapat di kota-kota, tidak sama hakikatnya dengan ciri pedesaan yang tidak ada jalur-jalur transportasi yang rumit seperti itu. Ciri yang lain yang tidak kalah penting di dalam pola keruangan kota adalah di kota itu terdapat apa yang kita kenal dengan istilah segregasi. Siswa, segregasi diartikan sebagai pemisahan penduduk berdasarkan perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan ekonomi,
perbedaan mata pencarian, perbedaan tingkat pendapatan, atau bahkan juga perbedaan sosial budaya. Segregasi itu bisa terbentuk akibat direncanakan maupun juga akibat keterpaksaan atau tidak direncanakan. Pada pemukiman penduduk di kota misalnya, terdapat pemukiman-pemukiman dengan berbagai kelas. Misalnya kita mengenal di Karawang, ada misalnya perumahan-perumahan yang kita anggap sebagai pemukiman elit, ada juga pemukiman kelas menengah, bahkan ada pemukiman kelas bawah. Lain halnya dengan di pedesaan yang memiliki pemukiman-pemukiman yang relatif sama, relatif seragam. Kemudian juga yang termasuk di dalam segregasi itu seperti yang tidak direncanakan, misalnya siswa yang kita kenal dengan istilah daerah kumuh atau dikenal dengan slum area. Itu juga merupakan segregasi yang diakibatkan oleh keterpaksaan karena ketidakmampuan masyarakat, ketidakmampuan penduduk untuk bersaing di perkotaan. Rumah-rumah yang atau pemukiman penduduk juga yang berdasarkan kesukuan, misalnya pada daerah-daerah yang seperti misalnya di kota-kota besar di Amerika, misalnya ada yang dikenal dengan istilah Chinatown, kemudian kalau di Indonesia mungkin pecinan, atau juga komplek pemukiman suku Arab, itu juga merupakan segregasi yang terdapat di daerah-daerah perkotaan. Itu yang menjadi ciri fisik atau kenampakan fisik dari sebuah kota. Ciri budaya atau ciri masyarakatnya siswa bisa kita melihat tadi di definisi bahwa masyarakat kota itu adalah masyarakat yang pluralis atau heterogen baik dari segi pendapatan, segi ekonomi, segi jenis pekerjaan, bahkan juga heterogen dari segi budaya, bahasa, adat istiadat, bahkan heterogen dari segi agama. Di samping itu ciri masyarakat kota juga tadi di definisi dijelaskan adalah masyarakat yang materialistis dan individualis. Materialistis di sini dalam artian bahwa masyarakat kota itu bekerja, berbuat, atau berpikir hanya untuk bagaimana bisa memenuhi materi agar bisa bertahan dalam kehidupan kota yang cukup keras. Begitu juga dengan individualis, kita tidak selalu mengatakan bahwa individualis ini adalah sesuatu yang buruk bagi masyarakat kota, tetapi individualis di sini juga bisa diartikan bahwa begitulah cara bertahan bagi masyarakat kota, bagi penduduk kota, agar tidak bergantung kepada orang lain, karena memang individualis ini juga dalam konteks adalah bagaimana dia bisa mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menggantungkan kehidupan pada orang lain. Kemudian ciri masyarakat kota kita kenal juga masyarakat kota adalah masyarakat yang patembayan, di mana tingkat sosial atau tingkat interaksi tinggi pada masyarakat kota. Kita bisa bertemu dengan orang begitu banyak pada setiap hari kita berpapasan, ketika kita berangkat sekolah misalnya ribuan orang, ratusan ribu bahkan kita ketemu, tapi kita tidak saling mengenal satu sama lain. Lain halnya dengan kalau kita di pedesaan. Jarang kita bertemu dengan orang, tapi ketika suatu saat kita bertemu orang, menanyakan alamat, itu dengan cepat mereka memberitahu dan tepat mereka memberikan alamat misalnya. Itu adalah beberapa ciri masyarakat yang bisa siswa kembangkan dari buku-buku atau sumber-sumber yang lainnya. Berikutnya siswa, kita akan bicara mengenai struktur keruangan kota. Berbeda dengan desa yang kita sudah sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa keruangan desa itu hanya diperuntukkan untuk dua hal. Yang pertama adalah sosial, di mana masyarakat desa menggunakan ruangnya untuk tempat tinggal ataupun juga balai desa, dan juga untuk ekonomi, yaitu untuk lahan atau mata pencariannya, misalnya sebagai sawah atau kebun atau daerah untuk membuat perikanan, atau kita kenal misalnya dengan istilah kolam balong gitu ya, atau juga untuk kegiatan peternakan di pedesaan. Jadi hanya dua. Berbeda dengan kota yang begitu banyak kegiatan penduduknya, maka kota ini
sangat beragam pola peruangannya atau peruntukan struktur ruangan di dalam kota. Maka di kota ini bisa dikenal dengan istilah zona atau istilah dengan apa yang kita sebut dengan ruang-ruang di dalam kota ya. Misalnya saja di kota ini nanti akan kita kenal di mana daerah tempat pemukiman penduduk, di mana daerah tempat untuk kegiatan ekonomi, di mana daerah untuk tempat hiburan, dan di daerah mana untuk misalnya kegiatan industri. Jadi banyak sekali pola penggunaan struktur keuangan di kota ini. Nah, dari sekian banyak teori mengenai pola keuangan kota, ada 3 teori besar siswa yang kita kenal dalam istilah geografi. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Ernest Burgess yang dikenal dengan istilah teori konsentris. Burgess menganggap bahwa sebuah kota ini digambarkan sebagai sebuah bentuk yang konsentris, membentuk sebuah lingkaran-lingkaran yang terkonsentri di tengah-tengahnya adalah CBD atau pusat kota yang berfungsi sebagai Central Business District atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai apa namanya pusat daerah kegiatan, di mana semua penduduk beraktivitas di pusat kota itu, di nomor 1 di pusat dari konsentris lingkaran-lingkaran itu. Dilingkari dengan kemudian ada daerah apa namanya transisi, di mana dicirikan daerah transisi ini adalah daerah kawasan industri. Lalu dikelilingi lagi di luarnya oleh apa namanya pemukiman masyarakat kelas bawah gitu ya. Kemudian di luarnya baru kelas medium atau kelas menengah, dan paling luar adalah pemukiman kelas atas. Itu yang sederhana dari teori konsentris Burgess. Nah, ini ditentang oleh para penganut teori lainnya, antara lain oleh yang kedua ini ada kita mengenal teori sektor yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Hoyt menyanggah teori tentang struktur keuangan kota dari Burgess karena tidak mungkin katanya kota itu membentuk sebuah lingkaran-lingkaran yang teratur. Burgess mengungkapkan teori lebih berkembang lagi, Hoyt mengungkapkan teori yang lebih berkembang lagi, di mana tidak hanya terpusat pada satu titik yang kita kenal dengan pusat kota atau CBD-nya, Central Districtnya, tetapi ada sektor-sektor yang memanjang menjauh dari pusat kota. Yang pertama adalah tentu nomor 2 itu adalah yang kita kenal dengan zona atau sektor industri ya, factory ya, yang kemudian di mana di sekitar industri itu yang memanjang dari pusat kota, menjauh dari pusat kota, itu kemudian akan diikuti di sekitarnya oleh pemukiman kelas rendah, di mana para pekerja yang tinggal di daerah itu, kelas buruh ya. Kemudian ada nomor 4-nya di situ, berada tidak jauh dari masih di sekitar daerah kawasan industri ya, agak keluar sedikit, itu adalah daerah kelas menengah di mana ini tinggal mungkin para mandor, para kelas menengah di dalam kehidupan industri. Dan yang terakhir adalah nomor 5 yang paling jauh dari atau lebih jauh lagi dari pusat kota adalah pemukiman kelas atas. Siswa, jadi ini lebih berkembang lagi pada teori sektoral ini, jadi tidak sekedar sebuah bulatan-bulatan sederhana yang seperti dikemukakan oleh Burgess. Tetapi saat ini teori yang paling berkembang dan nampaknya sesuai dengan keadaan saat ini adalah teori yang dikemukakan oleh Harris and Ullman. Jadi ini 2 orang berkebangsaan Inggris yang mengatakan bahwa struktur keuangan di kota itu tidak mungkin sekedar konsentris atau bulatan-bulatan
yang sederhana, apalagi di sekarang sektor-sektor. Tetapi teori inti ganda lebih bebas berkembang. Misalnya saja di sini tetap kita mengenal ada daerah pusat kegiatan sebagai inti kota nomor satu, ya. Kemudian nomor duanya ada grosir dan manufaktur, ya. Ini posisinya lebih bebas, siswa, ya. Tetapi kita akan melihat misalnya pada nomor 8, ya, nomor 8 pemukiman suburban, ya. Kita kenal bahwa suburban ini adalah daerah pemukiman di mana di situ yang paling utama ditonjolkan adanya kegiatan industri sebagaimana halnya nomor 9 zona industri suburban. Pemukiman suburban, zona industri suburban ini bisa menjadi pusat kota juga, siswa, kalau misalnya kegiatan penduduk sudah terpusat di nomor 8. Contohnya misalnya di daerah Teluk Jambe kita, ini kan ada zona pemukiman-pemukiman yang timbul akibat adanya kegiatan industri pada nomor 9. Ini akan berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan kota. Misalnya pada pemukiman suburban ini akan muncul misalnya daerah pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman suburban ini. Dengan adanya pusat perbelanjaan, juga daerah ini akan berkembang lebih pesat, lalu muncullah kegiatan misalnya untuk pariwisata. Nah, demikian seterusnya, bahwa di dalam teori eh, keruangan inti ganda, kota inti ganda, menurut Harris and Ullman ini lebih berkembang, lebih berkembang. Jadi pusat kegiatan kota ini tidak hanya terdapat pada nomor satu, tapi setiap zona, setiap ruang di dalam kota ini bisa menjadi pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat kota yang berkembang pesat. Demikian 3 struktur kota yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siswa. Kita akan membahas tentang bagaimana interaksi desa dan kota pada pertemuan selanjutnya, yang membahas bagaimana fungsi desa bagi kota dan bagaimana terjadinya interaksi desa kota itu dalam bentuk apa yang kita kenal dengan istilah urbanisasi. Terima kasih atas perhatian siswa. Sampai ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.